Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Baru saja kita menyelesaikan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni salat fardu maghrib, dapat kita kerjakan secara berjamaah tepatnya di tanggal 19 Safar 1447 Hijriah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaih. Harapan kita kepada Allah, kita yang berhadir, segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu sidang majelis ta'lim rahimakumullah. Kajian fikih kita pada kali ini membicarakan hal yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat beda dengan merusak sholat. Nah, ya, beda membatalkan dengan merusak. Mana bedanya? Kalau membatalkan pekerjaan itu setelah takbiratul ihram, itu namanya batal. Tapi apabila pekerjaan itu sebelum takbiratul ihram, itu namanya rusak atau sholatnya tak jadi. Ya, saya ulang. Apabila pekerjaan itu terjadi setelah takbiratul ihram, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, baru pekerjaan itu terjadi, maka rusak atau batallah sholat. Tetapi apabila pekerjaan itu sebelum takbiratul ihram sudah terjadi, itu merusak sholat. Contoh begini, nahap, kita buang angin. Kita buang angin nih, tuan-tuan sekalian, sebelum takbiratul ihram. Paham maksudnya kan? Sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, kita buang angin. Nah, akibat kita buang angin tuh, kalau bahasa kasarnya, sholat kita tak jadi. Nah, sholat kita tak jadi. Tetapi apabila setelah takbiratul ihram kita buang angin, sholat kita itu namanya batal. Paham kan? Nah, jadi kalau pekerjaan itu sebelum dia sholat, itu sholatnya tak jadi. Kalau seandainya setelah terjadi takbiratul ihram, sholatnya itu batal. Nah, jadi apa tujuan kita daripada mengkaji masalah membatalkan sholat nih? Jikalau terjadilah yang membatalkan sholat nih sesuai dengan yang kita kaji, maka sholat kita tuh, tuan-tuan sekalian, wajib diqadha, wajib diganti. Berarti sholat kita yang lalu tuh out, tak sholat kita jadinya. Walaupun mahab bekedal kening, hitam kening tadi, tapi pekerjaan kita tuh batal. Nah, wajib diqadha, wajib qadha. Jadi sholat nih ada tunai, ada qadha. Makanya kalau Imam Syafi'i sunat melafazkan niat usalli fardal maghrib salas raka'atin adaan lillahi ta'ala. Adaan tuh pas, langsung, cash.
Tetapi kalau qadhaan dia tidak pada waktunya, itu namanya qadha. Contoh, kalau kita lihat jam digital nih, syuruk atau terbit itu jam 6:20 mungkin ya, situ betul 6:20 ada terbit atau syuruk situ, ada ya. Kalau jam-jam digital itu ada syuruk, terbit ya, terbit matahari maksudnya jam 6:20. Jam 6:20 tuh tuan-tuan sekalian matahari terbit, otomatis sholat subuh waktunya habis. Kita lelap kali tidur, begadang tadi malam tahap dibuat, terbangunlah kita jam 6:30. Pertanyaan, ada tidak waktu sholat subuh lagi? Tak ada. Jadi kita kerjakanlah sholat subuh. Status sholat subuh yang kita kerjakan tuh adaan apa qadhaan? Qadhaan. Maka usalli fardhu subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Jangan adaan. Kenapa adaan? Karena waktunya sudah expired, habis, musnah. Tak ada lagi waktu sholat subuh tuh. Jadi kalau seandainya awak ustadku kerjakan aja subuh tadi 6:30 tadi, cuman usallinya macam biasa, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala, wajib qadha. Kalau begitu model kita dulu, wajib qadha, wajib ganti. Jadi kalau tepat waktunya tuan-tuan sekalian itu namanya adaan. Kalau dia luar waktu namanya qadhaan. Ada yang sholat nih Pak, tak ada qadhanya. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu tak ada qadhanya, makanya adaannya pun tak ada. Jadi kalau kita melapaskan niat sholat Jumat, usalli fardhal jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Jangan sekali-sekali kita mengucapkan lafaz niat sholat Jumat, usalli fardhal jum'ataini Jumat raka'ataini ma'muman adaan lillahi ta'ala. Tidak pakai adaan. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak ada qadha. Paham kira-kira kan? Nah disinilah kita nih Pak, ini mahab, bukan kita mengintip-ngintip mana imam tuh yang ngaji, mana yang tak ngaji. Mahab lah cakap saya nih Pak. Banyak kali Ustaz YouTube sekarang, dia imam pakai mic pula, usalli fardhu jum'ataini qadhaan imaman adaan lillahi ta'ala. Mana adaannya? Kenapa? Karena sholat Jumat tidak ada qadhaan. Paham kira Bapak dan Ibu kan? Itulah dia. Kadang silap, mungkin silap. Kalau silap sekali, setiap dia jadi imam pakai adaan, menyalah. Salat sunat ada yang di qadha Ustaz? Ada. Salat sunat qadha ada. Salat sunat apa yang di qadha? Salat sunat fajar. 2 rakaat sebelum subuh tuh Pak. Awak sampai kemari sa'adah nih, orang sudah sembahyang subuh. Rakaat pertama udah bacanya Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Awak pun bergegas lawak datang, angkat takbir, Allahu Akbar. Otomatis kan tidak kita salat sunat fajar tadi kan. Penting untuk salat sunat fajar tuh lebih baik ya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya kata Rasul. Nah, dikarenakan kita tidak sholat sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat tadi, habis kita sholat fardu subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berangkat kita tuan-tuan sekalian dari Sabtu, minggir awak entah ke
samping nih, samping sana, atau ke belakang tempat kaum ibu tuh, apa kerjakan? Usalli sunnatal fajri raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat qadha karena Allah. Jadi kalau ada orang habis yang subuh dia ke belakang dia sholat yang sunat dia, berarti dia mengqadha apanya itu lah. Apa namanya? Sholat fajarnya itu lah. Jadi kemana mana pula sembahyang subuh maya kalau ada sholat sunatnya tak ada. Aku mengqadha katanya. Mengqadha apa ya? Sunat fajar. Qadha. Paham kamu sekali kan? Tuh. Dah. Balik kita ke pangkal kaji yang membatalkan salat. Apa yang pertama? Yang membatalkan salat yang pertama bercakap. Bercakap nih Pak, baik dipancing ataupun tidak, cakap dia. Sal, ibu sedang sembahyang sholat, datang anak, mana pula lah buatkan mak tadi kunci keretaku tadi. Ibu jawab, sembari kata ibu, sedang sholat. Atal, jawab, ulanglah balik. Atau kawan bersim dia, kawan yang bersim tadi tidak disolat, cim katanya, awak sedang solat, datang kawan tadi, alhamdulillah katanya, datang wak tadi, jawabnya yarhamukallah katanya, batallah dia. Batallah dia. Artinya dijawabnya ucapan bersim orang tadi. Memang kalau tidak awak sholat, jawablah alhamdulillah yarhamukallah yahdi yuslihu balakum. Ada yang tidak batal bercakap, mana terkejut dia, cakap orang kampung latah deh. Tah bagaimana di salang sholat tiba-tiba ketapi bunyi kan apanya, trompetnya latah wa iya kata wa tuh, tah terucap dia tah apa itu namanya tidak sengaja dia, ataupun rumah di pinggir jalan nun pecah banterado, ayahnya nih tah apa lagi dia cakap ya. Itu membatalkan, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Unsur ketidakkesengajaan dia. Jadi kalau dia bercakap, ya kan, baik dipancing orang atau dia sholat, datang tamu, Assalamualaikum. Maka tamu tadi, awak janji sama dia nih, ada janji apalah, can duit lah, cair lah dia datang nih. Amak, kok tidak aku jawab nih, hambuslah dia pulang nih. Waktu sembahyang tadi, subhanallah bil alamin, waalaikumsalam katanya. Jawabnya, subhanallah bil alamin, batal. Atau dikuatkannya suaranya. Jadi sholat zuhur, sholat asar kan Syirnya apa? Pelan. Datang orang salam, Waalaikum. Dia sedang baca Fatihah. Kuatkannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Niatnya kenapa dia menguatkan suara itu? Supaya informasi, ada aku di rumah sembahyang aku. Niat dikarenakan menginformasikan dengan tamu tadi, batallah sholat. Cakap. Bagaimana kalau tamu dah datang, emak awak sedang sholat, lihat kalau sholat sunat tuan-tuan sekalian batalkan.
wajib lagi memenuhi panggilan mak. Sama macam ibu. Laki awak pulang, awak sedang sholat sunat di rumah. Alhamdulillah asian, ia je pulang. Lanjutkan, tak boleh tu, tak boleh. Batalkan. Kalau sholat sunat, batalkan. Nah, kalau sholat fardu, lanjutkan. Nah, ya, sholat fardu dia lanjutkan. Nah, tuh membatalkan sholat. Kedua, gerak yang banyak gitu sini. Dalam kitab Sujak ni, gerak yang banyak. Nyelap kali gatal tangannya. Begini deh, 1, 2, 3. Begini ha. Ulang-ulang deh, mundur maju dia. Itu gerak yang banyak. Caranya walaupun banyak gerak, tapi jangan banyak kali apanya. Misalnya gatal di wajah kita, tempelkan ini tangan nih, ninya aja mainkan. 1000 kali pun naik turun tak tidak batal nih. Asal jangan itu batal. Jadi kalau seandainya gini batal, maka batallah orang yang ngerak-ngerakkan tangan tuh gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan gini-gini dia, gini-gini dia. Kenapa? Ini tidak bersangatan. Ya kan? Ada dia gini. Jadi kalau kita bergerak nih sekalian, jangan yang bersangatan. Gini aja, gaku. Yang sering kena macam gitu kenapa? Waktu bangkit bangun daripada ruku, tangannya bergoyang. Itu banyak orang kena tuh, Pak. Sami Allahu liman hamidah, bergoyang begini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini deh. Tapi kalau tidak mencapai 3 kali, tidak batal. Sami Allahu liman hamidah, 1, 2, berhenti. Tapi kalau begini dia macam ada pernya macam gini, batal. Batal. Ya. Sangatan dia macam gitu. Sebenarnya, ini kajian kita Bapak dan Ibu, mana tahu ada orang sembahyang di sini. Sami Allahu liman hamidah. Balik ini ke tangan ini. Itu lebih afdal. Gini Bu, sedapnya kaum ibu lah, karena tangan ibu dia dalam apa namanya? Telekung. Kalau kami nih Bu, takut kami timbul fitnah. Takut. Inilah kadang ada ustaz kita kan, ustaz apa sana. Dia habis sembahyang gini dia. Sami Allahu liman hamidah, balik lagi dia mendekap tangannya. Itulah yang terafdal. Itulah yang paling elok, yang paling bagus. Cuman nanti tidak awak buat nanti di kalangan orang banyak timbul fitnah. Kaji baru, lain kajinya nih, lain kajinya. Padahal bukan lain kaji, itulah yang paling baik. Balikkan lagi gini dia. Balikkan dia gini lagi. Ya kan? Tapi kalau lepas pun begini tidak apa-apa. Daripada lepas macam gini, mana yang bagus? Balikkan ke sini. Jadi kalau macam kaum ibu, cobalah balikkan kemari. Kenapa? Orang tidak tahu. Kenapa? Tangan ibu dalam telekung. Ya, dalam telekung. Kok kami nampak? Tidak semua orang tahu macam gini, Bu. Ya. Jadi supaya jangan timbul fitnah, lepaskan aja lah begini. Jadi apa kau sembahyang karena seorang? Bukan. Kita ini juga harus pikirkan juga orang banyak. Jangan gara-gara kita beramal orang berdosa. Kenapa dia berdosa? Aku ngelih Ustaz Samsul lain sembahyang. Tahu? Gini dia tangan. Sebenarnya itu hukum. Itulah yang diapakan orang dengan Ustaz Asnol. Kan Ustaz Asnol itu begini dia. Jadi ada sebagian masjid gara-gara dia begini tidak pakai orang dia, karena timbul fitnah. Awak lepaskan aja lah.
Coba lepas tangan lah main-main gini. Ya Allah liman hamidah. Macam dendang Melayu deh gini. Mesti. Sebenarnya kata dalam kitab Kifayatus Suja, kalau seandainya kita sedang sholat hidup HP, boleh tidak kita matikan HP? Boleh, boleh hidup HP. Tapi jangan, ya pandailah kan kita punya HP, tahu kita bagaimana mematikannya di mana. Bukan orang kabel lagi, gini kan tidak. Kita nak pegangkan, pegang matikan dia, bisa. Tidak batal sholat. Bunyi HP, lagunya lagu Bang Toib, semana macam gitu modelnya. Memang sebagian nonaktifkan HP katanya, ada macam gitu kan. Maka sekarang ini bapak dan ibu imam bertambah dia, rapikan, luruskan shop, matikan HP dan buka cincin katanya. Ayo ini cincin apa? Karena sedang bayang di main-main begini-gini deh cincinnya. Cincin apa? Main apa? Cincin yang ada ada punya tuh. Maksudnya matikan HP. Dan jangan sekali-sekali, saya ingatkan ya, kita imam, jangan sholatu jami'ah rahimakumullah, jangan ucap macam gitu. Itu qomat sembahyang mayat. Jadi sampai kemari orang sholatu jami'ah rahimakumullah, sholatu jami'ah rahimakumullah, cakap ke mayat, mana mayatnya katakan. Iya, itu qomat sholat mayat. Karena imam macam kan, imam tuh luruskan, rapikan, sop, rapatkan sop, itu dia. Matikan HP-nya satu lagi lah, nambah macam gitu kan. Ini sholatu jamaah Rasulullah, tanyakan mana mayatnya polan katakan. Mayat tapi kok komat sholat mayat kan itu. As-sholatu jami'ah, kan sholat mayatnya kan. Astagfirullah. Ada yang macam gitu. Padahal tidak disuruh itu kosong komat sholat mayat. Cuman tak kabar waktu dah mungkin tak tahu lah ya kan. Jadi hal yang tak cocok dibuat yang macam gitu. Kemudian apa lagi masalah yang membatalkan sholat nih? Makan dengan sengaja. Yang makan dengan sengaja bukan kita nyuap makanan dan sekalian. Awak siap bukaan tadi bakwan, banyak kali sayurnya, tugi, segala macam itu belau lah. Namanya puasa, ya kan? Banyak kali. Waktu bukaan tadi makan bakwan, belengketan dia begitu nih di gigi awak. Waktu imam baca apa namanya? Ayat atau Fatihah, di dongkrak-dongkraknya pakai lidah, lepas toge tadi, lepas, tanggung kali, telan kan ya, telan kan ya, makan sengaja lah tuh, kecuali sedang didongkrak-dongkrakkannya, tendangan penalti masuk ke dalam. Tidak masuk dia langsung ke dalam, tidak ada masalah. Kalau memang sengaja ditelankan ya, jadi bagaimana jalan keluarnya? Diludahkan. Itu makanya orang tua-tua dulu dalam sakunya nih, dalam kantungnya nih ada sapu tangan. Tarikkannya sapu tangannya tuh, ludahkannya. Ataupun tak ada sapu tangannya, sal apanya dia tuh, juga di situ. Ya kan? Kalau ludahkan ke situ tak boleh, ke masjid nih tak boleh ya. Meludah dalam masjid tak boleh ya. Ada beberapa hal yang tak boleh meludah dalam masjid. Selop, makanya ada batas suci. Batas suci itu selop tak boleh naik lagi tuh Bu, kan ada batas suci, tak boleh naik lagi selop tuh. Yang ada selop di masjid, kalau ibu tidak tahu, masjid Tangkahan itu ada selop. Lain pemahaman namanya BKM ya. Jadi dalam apa ada selop. Kok begini caranya, saya pikir. Saya pun tahu kenapa ada selop situ waktu mendiang akak meninggal. Pak mayat itu
selop dalam masjid nih saya. Begitulah paham kaji orang tuh. Sementara kalau seandainya kotor itu macam yang kita buat di sana, ada apa namanya, ada ember apa namanya, bak ya kan, itulah deh supaya apa namanya, apa kita ini bersih, bukan berselop dalam masjid. Haram hukumnya tuh, haram beludah selop, tak boleh misalnya. Makanya buat apanya supaya bersih, kagak boleh dibuatkan pet macam-macam gitu modelnya. Itu makanya dibuat batas suci, ya batas suci, tak boleh yang itu. Jadi kembali kita kepada kajian tadi, masalahnya tadi makan dengan sengaja. Dengan sengaja tadi itulah dia. Maka untuk jalan keluarnya bagaimana? Kalau siap nyawa baru makan, aku mau kumur lawak dulu. Ya, kumur-kumur supaya yang lengket-lengket di gigi itu terbuang dia. Nah, kok tiraan dia dongkak-dongkak, terbuka dia wak makan karena wak telankan. Sama dengan minum. Cuman nih dikumpul-kumpulnya air liuknya. Nah, sayang telankannya. Sama dengan penuh mulutnya. Minumlah tuh. Makan minum dengan sengaja, maka batal sholat macam gitu. Apalagi merubah niat, batal sembahyang. Mana contohnya? Ibu sembahyang zuhur, gargurnya apa namanya, guruh, ndak hujan kali lah, ampayan banyak di luar, jemuran banyak di luar. Ibu pasang niat nih, kalau hujan nanti nih, kalau hujan ku batal ke sembahyangku nih. Itu mengubah niat, Bu. Hujan tak hujan batal. Maka jangan, maka ndak hujan ndak tidak lantak asian. Jangan macam gitu, Bu. Hujan nek ku batal kan nih. Tidak hujan, hanya petir gargur kilat hebat kali. Karena sudah merubah niat. Nah, merubah niat tadi itulah membatalkan sholat. Maka jangan dirubah. Nah, kalau supaya lebih hapenya angkat tidak lu jemuran tadi. Angkat baru sembahyang. Nah, supaya apa? Sedap sembahyang awak. Karena Bapak dan Ibu, sholat nih ada yang makruh. Satu, ketika lapar kali awak. Malas aku sembahyang laku dulu, sholat laku dulu, udah siap aku nanti sholat baru aku makan. Nah, kita ini kan banyak yang macam gitu kan, makruh tuh, makruh. Makanya orang tua dulu, itulah hebatnya orang tua. Biasanya masih terjadi di kampung bahari atau kampung besar. Awak ada hajat, ndak kenduri habis Jumat. Coba orang kampung bahari dengan kampung besar, datang orang ke rumah kita, bukan tahlil dulu, Bu, makan dulu. Itu memang hukum tuh, Bu, hukum tuh. Saya sama mendiang mau tua, tahlil kan apa? Kau udah bodoh betul kau yang katakan saya. Orang sembahyang Jumat tuh ada yang belum makan katanya. Betul lah, orang yang sembahyang Jumat tuh ada belum makan. Makanya dihidangi dulu, dihidangi jam apa tadi? Makanan tadi. Makan dulu. Siap makan, barulah ila hadratin Nabi, kata malim kampungnya. Kenapa? Karena yang datang tuh ada yang tak makan. Makanya makan dulu, baru kita tahlil. Awak sekarang tidak. Tahlil dulu, baru makan. Itu kenapa? Karena nasinya nasi apa? Nasi kotak. Nasi kotak. Kita dulu kan main hidang macam gini kan. Main hidang macam gitu. Nah, budaya yang macam ginilah sudah mulai agak hilang. Padahal itu hukum tuh lah. Itu hukum tuh. Ya, makanya dikatakan al-adatu muhakkamah. Ada kaidah usul fikih. Adat itu sebagai hukum. Mengapa orang kita kampung hidangi dulu. Hidangi dulu. Makan dulu. Siap makan baru tahlil. Itu hukum. Al-adatu muhakkamah. Kenapa? Mungkin jemaah yang datang ada yang lapar perutnya.
Jadi cemanalah tahlil nak bagus. Cacing beneramben dalam perut. Ada pula penyakitnya, mah tidak boleh ya makan telat. Cemana nak bagus bacaannya? Kul Allahnya sungsang, kul Allahnya mana hantam kul Allah. Kenapa? Lapar. Makanya makruh makan makruh sholat dalam keadaan lapar. Makruh sholat dalam keadaan ngantuk. Ngantuk betul, ngayun ini deh, hilang sejurus dia. Tiduran dulu bawa sholat. Awak takut kelewatan, sedap kali kelewatan, itu nggak takut. Tiduran dulu bawa sholat ya, ngantuk kali deh, ngantuk ngayun macam gitu kan, kena capek kali macam gitu. Makruh hukum itu dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan lapar, dan apalagi makanan sedang terhidang, dah hidang ke bini awak. Tunggulah sembahyang aku dulu, gulai masam ada situ. Bini awak keluar, kucing dekat kali situ, gulai masam tadi, makiyah nih. Itu kan merusak jadi sembahyang tadi. Makanya ikan apa pula? Mak sedap betul nih. Cari nyayatnya, cemana lakal pun supaya kucing ini berangkat. Cari nyayat. Al-qari'ah mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampush, katanya. Ubah niat juga tadi tuh. Kenapa kau baca Al-Qari'ah, katanya? Takut kali aku kepalikan desian, kucing lah duduk di sian, katanya. Kalau dia membaca Al-Qari'ah tadi niatnya apa ya? Ngusir kucing, batal sembahyangnya, Bu. Tidak pernah dia baca Al-Qari'ah. Kenapa dia baca Al-Qari'ah? Karena kucing tadi duduk aja, cium-cium kucing tadi gini-gini, kacau nih, katanya. Carinya lah hayat yang kucing tuh bisa hambus. Baca Al-Qari'ah tadi, mampus, berangkat kucing tadi. Kan berangkat, jadilah, kan. Tapi batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena ayatnya itu berubah niatnya, berubah niat dia. Makanya itu dia makanlah dulu. Kita cerita selesai. Makanlah dulu, bawa aman. Kalau ada kepala ikan tadi, amanlah macam itu. Cuman awak ini yang tidak sembahyang awak dulu, orang bos sedap makan, kata. Ini langkah kacau kita ini kadang. Pan hukum tidak, makan kita dulu, baru kita makan, baru kita sholat. Sekalian, ini masalah tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat. Bagaimana kalau seandainya begini, Ustaz? Awak sedang sholat, datang anak-anak, cucu lah, kalau macam ibu awak cucu tadi laki-laki, belum baligh dan belum sunat, belum khitan maksudnya. Dikuduk-kudukinya awak, dikuduk-kudukinya, dinaik-naikinya, Pak. Tapi anak laki-laki dikuduk-kudukinya macam gini, batal sholat kita. Kenapa? Karena dia menanggung najis. Mana nanggung najis itu? Mahab, kulubnya itu. Karena dia belum khitan, kulubnya itu, Pak. Itulah dia. Beda dengan anak perempuan. Kenapa anak perempuan itu ada nanggung najis dia? Itulah beda laki-laki dengan anak perempuan. Jadi pernah pula Rasulullah dulu, Ustaz, waktu sujud naik cucunya Hasan Husain, lamalah Nabi Muhammad sujud. Kenapa? Cucunya macam main kuda-kudaan dia dengan atuk situ tadi. Turun cucunya tadi, baru bangkit Nabi Muhammad. Tidak hanya batal, jangan samakan cucu Nabi dengan cucu awak. Cucu Nabi, aku tak silap saya, umur 8 hari, Pak. Dalam sirah Nabawi sudah dikhitankan dia. Cucu awak kelas 6 SD baru hitan. Jadi tak sama.
kecuali anak perempuan. Anak perempuan tidak dia mengandung najis. Maaf ya, kalau kita ini laki-laki kulupnya tadi. Nah, makanya termasuk nih Pak ya, kalau sholat Jumat ada anak-anak di bawah ayahnya, memang toroknya ke pinggir sana. Anak tadi belum sunat, itu memutus sop tuh, memutus sop. Nah, dia kata kok taruh belakang, berkecaknya kali nanti ribut kali. Supaya apa? Aman nih, memang diamnya anak tadi, tapi letaknya di pinggir apa nun? Itu memutus sop. Ya, apalah memutus sop Ustaz? Akibat dia ada di situ, orang lain terhalang. Paham maksudnya kan? Jadi kan ada satu orang lagi yang bisa di situ. Anak tadi duduk tegak di situ. Jadi hukumnya mutus sop. Jadi kita ingatkanlah. Ya kalau kau tidak begitu di belakang kau bilang. Ya, atau anak-anak tadi taruh di belakang sana. Grup anak-anak lah buat. Lah berkecaknya kali anak-anak itu nanti hiruk pikuk kali. Apapun ceritanya, belakanglah kau bilang. Memang dietnya enggak supaya bagus, namun memutus sop, ya, memutus sop yang udah macam gitu dia. Kalau anak tuh belum khitan, karena ngandung najis dia. Cuman cerita pimpes lain. Kita ini bukan cerita pimpes. Pimpes bukan. Ini maaf ya. Laki-laki ini kan kok belum sunat. Iyalah, kalau laki-laki belum sunat dia mengandung najis. Perempuan tadi kan itunya tak ada. Makanya dia tak ada mengandung najis. Bukan cerita pimpes. Kalau pimpes tadi, kalau bekadutnya di sini tak bisa juga. Tak bisa. Dengan dong najis dia. Jadi cerita yang lempang-lempang aja lah nih. Cerita lempang-lempang aja lah. Tidak dia apalah macam gitu. Itu makanya Pak, kalau ada anak-anak meninggal, anak laki-laki ya, bukan anak perempuan, ditayamumkan dulu dia. Mayatnya tuh ditayamumkan dulu, baru dimandikan. Begitu, karena dia belum sunat. Jadi ngapa ditayamumkan? Untuk menutupi, maaf ya, kulup yang tidak kena air tadi. Itulah fungsi tayamum. Itulah fungsi tayamum. Tapi kalau yang dah tua-tua macam ini udah khitan, dia tak ditayamumkan lagi, mandikan aja. Itu fungsi dia. Sama dengan kalau seandainya ada orang tua Ustaz mu'alaf, waktu udah siap syahadat dia ndak dikhitankan, bawa ke dokter, periksa, rupanya gulanya tinggi. Ini pernah terjadi Pak. Tahu dulu Bapak apa? Menteri apa tuh Gimin, mana muka apa? Muka timbangan. Orang Hindu kami Islamkan Bu. Dibawa tempat menteri apa tadi? Apanya dipakai alat dia, tinggi gulanya. Ini Pak Ustadz nggak bisa tak bisa dilukai katanya. Rupanya bapak dan ibu pendek umurnya, tak lama meninggallah dia Pak. Sementara dia belum khitan karena dia agama Hindu. Ya gimana? Saya bilang, ada tahu nyapanya tuh, saya bilang apa namanya, Bilalnya tuh. Cuman bukan pikirkan tak tahu dong tua macam gini kan, bagi tahulah dia belum khitan. Makanya ditayamumkan dulu. Tayamumkan baru dimandikan. Apa sebabnya? Karena ada bagian tubuhnya tuh tidak kena air. Begitu juga anak-anak tadi. Anak-anak tadi begitulah, mengandung najis dia. Ngandung najis macam gitu. Ini Bapak dan Ibu ya. Dulu kaji kita, insyaallah nanti kita sambung lagi balik masalah tentang membatalkan sholatnya. Ada 4 baru kita buka ya. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya terjadi salah batal lah sembahyang dulu kok macam gitu, wajib qadha lah.
Ya, wajib qadha sembahyang awak. Nah, saya rasa demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum